Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safila Putri, NIM T 2019-7151. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Matematika Dasar pada Permainan Tradisional. Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih itu permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada permainan, yang kedua ada tradisional. Jadi permainan sendiri itu artinya sesuatu atau barang yang dipakai untuk bermain. Kalau tradisional itu perilaku, cara berpikir, dan cara berbuat sesuatu yang selalu berpedoman pada norma dan adat istiadat yang ada secara turun-menurun. Jadi permainan tradisional ini sudah ada sejak nenek moyang. Oke, selanjutnya bagaimana konsep matematika dasar pada permainan tradisional. Jadi pada permainan tradisional tentunya ada kesempatan belajar yang positif dan lebih mendukung aktivitasnya. Dasar matematis salah satunya dapat tertanam saat mereka melakukan permainan tradisional Indonesia. Permainan tradisional dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika dasar. Adapun aktivitas yang digunakan dalam tahapan permainan tradisional bisa seperti aktivitas membilang dan menghitung, aktivitas mengukur, aktivitas mendesain, dan aktivitas mengenal bangun ruang serta bangun datar. Nah itu contoh aktivitas yang bisa dipelajari di permainan tradisional. Contoh permainan tradisional apa aja yang termasuk dalam konsep dasar matematika? Banyak permainan tradisional yang dapat dikaitkan dengan materi matematika. Jadi diantaranya adalah congklak, engklek, dan bekel. Nah, yang pertama kita akan bahas congklak. Jadi kalau di daerah saya congklak itu dakon. Nah, jadi konsep matematika dalam permainan congklak ialah mempelajari konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ketika memulai permainan, pemain akan mengambil biji dari salah satu lubang yang menjadi salah satu wilayahnya. Kemudian biji tersebut disebarkan satu persatu kepada lubang-lubang yang lain sampai habis. Dalam hal ini berhubungan dengan konsep matematika, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Adapun konsep dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang untuk menghasilkan operasi hitung perkalian. Dapat dilakukan dengan menjumlahkan secara berulang satu angka yang sama. Misal, dalam permainan congklak ada 7 lubang, di mana setiap lubang berisikan 7 biji. Jadi, sebagai awalan, masing-masing pemain memiliki 35 biji congklak yang didapatkan dari penjumlahan. Jadi bisa ditulis 5 ditambah 5, jadi sebanyak 5 kali ditambahkan. Artinya hasilnya kan 35, maka nanti perkaliannya bisa ditulis 5 dikali 7 sama dengan 30. Begitupun untuk konsep pembagiannya sama, merupakan pengurangan suatu bilangan dengan bilangan lain secara berulang-ulang hingga mendapatkan bilangan 0. Misal, siswa punya 35 biji, akan disebar ke 7 lubang. Maka dapat dilakukan dengan 35 dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7. Pokoknya sebanyak 5 kali. Artinya bilangan tersebut 35 dikurangi 7 sebanyak 5 kali. Maka di situ juga bisa dituliskan konsep pembagiannya, yaitu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, itu dari permainan congklak sendiri. Yang kedua ada engklek. Jadi, kalau pada permainan engklek dapat mempelajari konsep geometri dengan mendeskripsikan bentuk bangun datar yang sudah dipelajari, antara lain persegi, persegi panjang, dan setengah lingkaran. Jadi pendeskripsian ini dilakukan dengan menggambarkan media bermain engklek yang tersusun dari beberapa bangun datar tersebut. Di sini contoh selanjutnya ada bekel.
Jadi, di dalam permainan bekel, siswa akan mempelajari konsep berhitung, mulai dari berhitung, menjumlah, mengurangi, membagi, serta mengkali. Adapun konsep perkalian yang terjadi saat permainan adalah ketika pemain mengambil satu persatu bekel, di mana banyaknya biji bekel saat pengambilan dikali dengan banyaknya proses pengambilan. Jika pemain telah menyediakan 6 biji bekel ke lantai dan kemudian ingin diambil kembali dengan melemparkan satu kali bola ke lantai, pemain dapat mengambil biji tersebut dengan beberapa pilihan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasannya dapat disimpulkan bahwa ternyata permainan tradisional mengandung unsur dan konsep matematika. Dengan demikian, agar siswa tidak merasa jenuh atau bosan saat pelajaran matematika. Jadi, guru bisa menggunakan permainan tradisional agar siswa tidak jenuh dengan permainan matematika. Jadi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.